Albert Camus, salah seorang filosof dan seorang penyair, tetapi dia lebih senang dipanggil sebagai esais, mengatakan bahwa manusia itu hidup dalam absurditas. Absurditas artinya ketidakjelasan, ketidakpahaman, ketidaktahuan akan hidup, akan dirinya, akan semesta, akan hal apapun itu. Artinya menurut Kamus, hidup kita itu absurd sebenarnya. Tidak ada yang benar-benar paham. Manusia itu tidak ada yang betul-betul memahami. Pada hakikatnya tidak tahu. Kalau disederhanakan lagi, kita ini berasal dari ketidaktahuan, lalu kemudian berujung pada ketidaktahuan. Jadi kita hidup di antara ketidaktahuan itu, menjalani hidup tanpa pegangan ketidaktahuan. Artinya sama dengan absurditas. Lalu kali ini saya coba ingin mengelaborasi tentang absurditas yang Camus pahami, Albert Camus pahami itu. Dengan beberapa tawaran Al-Quran, misalnya. Saya tidak mengatakan mengkaji Al-Quran dengan ilmiah, dengan teoritis ya. Karena itu tugasnya mufasir. Tetapi kita mencoba mengelaborasi dengan penggunaan istilah tadabbur atau perenungan, tafakkur dengan ayat-ayat Al-Quran gitu ya. Misalnya begini. Al-Quran menawarkan atau menyatakan kepada kita bahwa ada banyak privilege daripada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu mendapatkan banyak privilege, mendapatkan banyak kenikmatan dari Tuhan. Banyak sekali ayatnya di dalam Al-Quran itu. Orang yang bertakwa, dia akan mendapatkan jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka misalnya. Kemudian di ayat yang lain, surga yang luasnya seperti langit dan bumi itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ada ayat lain mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa misalnya. Hudan lil muttaqin. Banyak pernyataan-pernyataan Al-Quran tentang balasan kenikmatan atau privilege lah bahasa kita sekarang ya kepada orang-orang yang bertakwa ini. Jadi dari kata lain, untuk menjawab absurditas kehidupan ini, orang-orang yang bertakwa itu bisa mendapatkan pencerahan dari Tuhan menurut narasi kitab suci. Lalu pertanyaan yang mendasar, apa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, kali ini kita coba memahami agak sedikit elaboratif ya, agak sedikit filosofis. Kalau kita memahami takwa itu adalah takut kepada Tuhan, takut untuk melakukan ini dan itu kan sudah banyak penceramah yang menjelaskan itu. Tetapi kalau kita menjelaskan seperti itu lagi ya, nampaknya kita hanya mengulang-ulang saja. Oke, pertanyaan dasar, apa itu orang yang bertakwa? Takwa itu apa maknanya? Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, kalau kita cari secara definitif, takwa itu apa? Takwa ya takwa gitu artinya. Kita belum menemukan penjelasan yang lebih rasional, lebih logis. Tetapi Al-Quran menjelaskan, misalnya di surah Al-Baqarah awal-awal itu, surat Al-Baqarah ayat Alif Lam Mim dan seterusnya itu, Al-Muttaqin itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa yu'tuz zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah, yang pertama, indikator orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang
beriman kepada hal perkara yang gaib. Yang kedua, orang yang beriman itu orang-orang yang menegakkan sholat, wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah, dan memberikan zakat. Lalu indikator yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun, senantiasa memberikan rezeki yang dia dapat kepada orang lain. Coba kita breakdown lagi lebih rinci ya. Yang pertama, yu'minuna bil ghaib. Iman itu apa sih? Percaya terhadap apa? Percaya yang bagaimana percaya itu? Gaib itu apa? Ini, iman itu sederhananya penyaksian hati kita melalui perasaan bahwasanya ada entitas yang lebih besar daripada manusia atau daripada semesta ini. Ada entitas tak terbatas. Intinya begitu, yang lebih besar daripada segalanya. Atau orang agama menyebutnya itu Tuhan, siapapun itu, atau spiritualis menyebutnya kecerdasan semesta, ya, dan lain halnya. Intinya iman itu terhadap sesuatu yang gaib. Gaib itu apa ya? Gaib itu perkara yang ada tetapi tidak mampu ditangkap oleh indera penglihatan kita, oleh panca indera kita lah. Gaib itu perlu diketahui menurut saintis, misalnya menurut ilmuwan, fisikawan, ya, bahwa semesta ini terdiri dari 95% gabungan dari dark matter sama dark energy. Dark matter itu materi gelap yang tidak bisa kita indra. Dark energy itu energi gelap yang menyusun semesta ini. Jadi bintang, matahari, planet, Bima Sakti, atau benda-benda yang ada di sekitar kita itu hanya akumulasi keseluruhan dari 5% yang bisa dilihat. 95%-nya itu tidak bisa dilihat. Sebagai struktur fondasi fundamental tentang alam semesta. Gitu, asal diketahui. Maksudnya apa? Yu'minuna bil ghaib. Jadi kita diliputi ketidaktahuan, diliputi ketidakterbatasan. Ketidaktahuan kita itu lebih luas daripada pengetahuan yang ada dalam isi kepala kita, atau dalam perasaan kita, atau dalam pengalaman-pengalaman, informasi-informasi yang kita dapatkan di sepanjang hidup kita. Ya, jadi 95% diliputi oleh ketidaktahuan, padahal ketidaktahuan itu yang nyata gitulah. Artinya dark matter, dark energy itu ya begitulah. Yang pertama, orang yang bisa dianggap takwa kalau dia meyakini dengan hal itu. Bahkan harus lebih besar keyakinannya kepada hal-hal yang gaib itu tadi daripada hal-hal yang nyata. Kalau pakai ukuran berpikirnya apa ya, ilmuwan fisika tadi, bahwasanya semesta itu 95% terdiri dari dark matter dan dark energy. Lalu kemudian indikator yang kedua tentang orang-orang yang bertakwa itu, wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata. Wa yuqim dari kata qoma, yaqumu artinya tegak. As-sholah itu apa? Secara bahasa qoma itu tegak. Sedangkan sholat definisinya apa? Dalam ayat yang lain sholat itu adalah
Innas sholata, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah, membuat manusia mencegah dari berbuat keji dan kemungkaran. Jadi sholat dengan rasa hormat ya, bukan bentuk ritus yang kita kerjakan 5 waktu atau berapa waktu dalam sehari itu sebagai orang Islam misalnya. Ya itu kan gambaran sholat aja, gambaran sholat physically. Tetapi juga tidak bisa dikatakan itu bukan sholat. Tetapi itu bukan sholat jika tidak memenuhi unsur spiritualnya, seperti rasa khusyuk atau seperti tidak berbuat keji dan mungkar, begitu ya. Misalnya ada orang sholat nih, setelah sholat turun dari masjid nyuri sendal gitu kan, berarti ya bukan sholat itu. Nah, karena definisi sholat, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sebaliknya, ketika ada orang yang sudah berbuat baik gitu, jangan ditanya lagi sholatnya di mana gitu. Dia berbuat baik, bersedekah, tidak membuang sampah sembarangan, menolong orang, itu bentuk sholat itu. Berarti dia menegakkan sholat. Nah, tetapi saya menyarankan ini pemikiran yang utuh, yang mungkin boleh diterima dari pemikiran Syed Hussein Nasr. Sebagai manusia dalam struktur sosialnya, sebagai masyarakat yang beragama misalnya, idealnya harus menggabungkan keduanya itu. Misalnya tentang sholat, dia melakukan sholat secara ritus gitu, agar tidak kehilangan bentuk ritual dari sebuah agama, bentuk esoterik gitu. Tetapi dia juga tidak boleh mengesampingkan ruhani daripada makna-makna ritual tadi itu. Seperti tidak berbuat keji dan mungkar. Jadi idealnya harus digabungkan. Saya juga tidak sepakat kepada orang-orang yang sok-sok makrifat, misalnya mengatakan, oh saya tidak usah sholat karena sudah mengenal Tuhan apa dan semacamnya. Saya juga tidak setuju. Tetapi saya juga tidak setuju bagi orang yang hanya melihat memaknai sholat itu material saja. Dangkal menurut saya. Artinya wa yuqimus shalah, dia melaksanakan sholat tapi juga menghindari perbuatan keji dan mungkar, harus utuh. Tetapi kalau tidak bisa utuh, ya diusahakan utuh gitulah. Karena itu sebagai ciri-ciri orang yang bertakwa. Wa yuqimus shalah, menegakkan sholat itu. Baik sholat yang secara ritual agama ataupun sholat yang di luar sholat. Seperti bermasyarakat dengan baik, bersosial dengan baik, menjalani kehidupan dengan baik, melatih kesabaran, melatih ya hal-hal yang positif, begitulah. Itu juga bagian dari sholat. Lalu kemudian indikator yang ketiga itu, belum ya, menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Zakat itu artinya wa yu'tuz zakata. Wa yu'tu dari kata bahasa Arab yang artinya memberikan zakat. Apa yang kita dapatkan itu harus diberikan kepada orang lain. Dalam artian yang lebih luas, yang kita dapatkan itu bukan hanya berupa uang sebenarnya. Jika manusia mendapatkan uang, maka harus disedekahkan sebagian sebagai bentuk zakat. Sama halnya ketika seseorang mendapatkan kebahagiaan, maka kebahagiaan itu harus diberikan kepada orang lain sebagian. Itu namanya zakat. Dan apa saja yang manusia dapatkan dalam hidupnya, tentu segala sesuatu, semua hal manusia dapat dari Tuhan. Ada udara yang bisa dia hirup, ada nikmat penglihatan,
ada tenaga tubuh, kekuatan yang Tuhan berikan. Hal-hal yang positif itu harus kita bagikan. Itu namanya zakat. Misalnya nih, zakatnya tubuh apa ya? Kita membantu orang lain dengan tenaga. Misal kita dianugerahi kecerdasan, rezeki kecerdasan, maka kita harus memberikan sebagian, bersedekah kecerdasan kita kepada orang lain sebagian gitu. Oh mimma rozaqna, dan senantiasa rozaqna, dengan rezeki yang kami berikan itu, kata Tuhan kepada kita manusia, yunfikun, mereka infakkan. Infak itu kan dari kata nafkah, seperti nafkah. Maknanya apa? Harus mengeluarkan. Ya, misal ada orang punya uang terus beli-beli, ya secara harfiah dia sudah berinfak gitu kan, untuk kebutuhan hariannya misalnya gitu. Atau bukan hanya nafkah seorang suami kepada istri sebenarnya. Ya termasuk seorang suami memberikan kewajibannya, tanggung jawabnya berupa material misalnya kepada sang istri, itu merupakan implementasi daripada ayat wa mimma razaqnahum yunfiqun, memberikan atau menginfakkan, memberikan nafkah kepada orang lain dari apa rezeki yang dia dapatkan gitu. Jadi tanda-tanda orang yang bertakwa, yang mana orang bertakwa itu tadi banyak mendapatkan privilege, banyak mendapatkan keutamaan dari Tuhan, dapat pencerahan, dapat petunjuk, dapat rezeki, dapat surga, dan semacamnya. Tanda-tandanya orang bertakwa itu yaitu tadi, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa yu'tuz zakat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau dilanjutkan ayat ini sampai beberapa ayat berikutnya itu sangat seru ya. Dalam artian banyak ilmu yang bisa kita dapatkan kalau kita paham tentang hal itu. Jadi menurut Albert Camus, meskipun manusia hidup di antara ketidaktahuan atau yang dikatakan absurditas, kita bisa mendapatkan penerangan agar tidak absurd dengan cara menjadi orang-orang yang bertakwa. Apa itu orang-orang yang bertakwa? 3 indikator itu tadi, harus mampu melaksanakan itu tadi. Atau dalam ayat yang lain Allah mengatakan wal asri, misalnya demi masa, innal insana lafi husrin, sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian yang nyata. Semuanya, termasuk saya, termasuk Anda yang mendengarkan ini, semua manusia itu dalam kerugian yang nyata. Lalu siapa yang tidak rugi? Ada juga orang yang tidak rugi, yaitu illal ladzina amanu wa amilus solihat. Lagi-lagi dikatakan yang tidak rugi itu orang yang beriman tadi itu. Wa amilus solihat, dan melakukan amal baik, amal soleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri, atau orang yang menasehati, saling mengingatkan tentang kebenaran dan menasehati tentang kesabaran. Dan dalam surat yang lain seperti itu ya. Pokoknya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu memiliki banyak privilege. Maka dari itu saran saya, kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan hanya belajar menerima dogma secara buta. Jadi iman itu harus terus dipelajari, diselaraskan kehidupan kita dengan ilmu pengetahuan. Lalu ketika nyampe pada batas kecerdasan kita,
Kita bersujud memuji Tuhan karena beriman. Mengapa iman selalu ditempatkan pada posisi yang lebih awal atau indikator yang lebih awal? Misalnya dalam surah Al-Baqarah tadi, iman yang pertama. Kemudian dalam surah Al-Asr tadi, iman itu indikator ditaruh yang pertama juga. Dan masih banyak yang lainnya, ayat-ayat yang lain ya, tentang pentingnya iman kayak gitu. Tentu iman jangan hanya dimaknai, dipahami dengan kata-kata kosong. Diulang-ulang iman, 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 apa iman gitu. Tapi tidak sampai pada hatinya. Jadi saran saya, iman itu harus selalu selaras dengan ilmu pengetahuan. Dan ketika sampai pada batas ketidakmampuan kita, kita bersujud memuji Tuhan. Itulah iman. Ya, itulah iman yang tinggi. Imannya para nabi, para rasul, para aulia, para filosof, para pemikir, para ulama, dan seterusnya. Oke, itu ya. Terima kasih. Allahu a'lam bishawab.